Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua dan juga Bapak dosen pengampu kami dalam mata kuliah materi matematika MI, yaitu Bapak Fuadila Ali Sofyan MPDI, yang telah memberikan kami kesempatan untuk mempresentasikan materi mengenai bilangan pecahan dengan anggota kelompok Alanisatun Nafia, Diana Ramadina, Fatimah Tuzahra, dan Valia Dwi Amanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya izin untuk menjelaskan materi yang pertama. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Diana Ramadina dengan NIM 2020201076 izin menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian pecahan. Pecahan atau juga disebut dengan fraksi ialah istilah dalam matematika yang memiliki bentuk A per B, di mana B tidak sama dengan 0. Dalam hal ini, A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Hakikat transaksi dalam bilangan pecahan adalah bagaimana cara menyederhanakan pembilang dan penyebut. Penyederhanaan pembilang dan penyebut akan memudahkan dalam operasi aritmatika sehingga tidak menghasilkan angka yang terlalu besar, tetapi mempunyai nilai yang sama. Saya, Valia Dwi Amanda, selaku pemateri kedua, ingin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan yang berbeda dapat bernilai sama, asalkan perbandingannya tetap. Pecahan tersebut dinamakan pecahan senilai. Pecahan senilai merupakan materi yang diajarkan pada siswa kelas 4 sekolah dasar, di mana pada kompetisi dasar 3.1, yaitu menentukan pecahan senilai dengan membagi atau mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kompetisi ini sangat penting dimiliki siswa kelas 4 karena akan berguna sebagai materi prasyarat pada materi pecahan selanjutnya maupun materi-materi matematika yang lain. Pecahan senilai merujuk pada pecahan yang nilainya tetap sama ketika pembilang dan penyebut dari sebuah pecahan dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama. Perlu diingat bahwa bilangan yang dikalikan bukanlah 0, sebab 0 per 0 sama dengan tak terhingga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak dosen. Perkenalkan, nama saya Fatimah Tuzahra dengan NIM 20201059 sebagai pemateri yang ketiga. Nah, materi yang akan saya paparkan pada kesempatan ini adalah tentang membandingkan pecahan. Dalam membandingkan pecahan, ada 4 langkah atau step yang harus kita lakukan. Apa saja keempat langkah tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Langkah pertama, lihat apakah kedua pecahan memiliki penyebut yang sama atau tidak. Itu merupakan langkah pertama atau dasar dalam membandingkan pecahan. Penyebut adalah bilangan di bagian bawah pecahan, sedangkan pembilang adalah bagian yang di atasnya. Misalnya 5 per 7 dan 9 per 13 tidak memiliki penyebut yang sama, karena 7 tidak sama dengan 13. Jadi, Anda harus melakukan langkah untuk dapat membandingkan kedua pecahan tersebut. Jika penyebut kedua pecahan sudah sama, yang harus dilakukan hanyalah melihat pembilang untuk mengetahui pecahan mana yang lebih besar. Misalnya saat membandingkan pecahan 5 per 12 dan 7 per 12, maka terlihat dengan jelas bahwa 7 per 12 itu lebih besar daripada 5 per 12. Baiklah, kemudian langkah yang kedua adalah tentukan penyebut bersama. Untuk dapat membandingkan pecahan, Anda harus menemukan penyebut bersama, agar dapat diketahui pecahan mana yang nilainya lebih besar. Jika melakukan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda, paling baik menemukan penyebut bersama yang terkecil atau KPK-nya. Terkadang karena hanya membandingkan pecahan, Anda dapat mengambil jalan pintas dan mengalihkan penyebut kedua pecahan itu untuk menemukan penyebut bersama. Misalnya 7 dikali 13 sama dengan 91. Jadi penyebut yang baru atau penyebut yang sama adalah 91. Baiklah, kemudian step atau langkah yang ketiga adalah ubah pembilang kedua pecahan. Sekarang, karena penyebutnya telah diubah dan sama, pembilang juga perlu diubah.
agar nilai pecahan tetap sama. Untuk itu, Anda harus mengalihkan pembilang setiap pecahan dengan bilangan yang sama yang digunakan untuk mengalihkan penyebut, yang kemudian menghasilkan bilangan 91. Berikut contoh caranya. Pada pecahan asli 5/17, Anda mengalihkan 7 dengan 13 untuk mendapatkan penyebut yang baru, yaitu 91. Jadi, Anda perlu mengalihkan 5 dengan 13 untuk mendapatkan pembilang yang baru. Pada dasarnya, Anda mengalihkan pembilang maupun penyebut dengan pecahan 13/13, yang mana hasilnya sama dengan 1. Jadi, 5/7 dikali 13/13 sama dengan 65/91. Pada pecahan asli 9/13, Anda mengalihkan 13 dengan 7 untuk mendapatkan penyebut yang baru, yaitu 91. Jadi, Anda perlu mengalihkan angka 9 dengan 7 untuk mendapatkan pembilang yang baru. Jadi, 9 dikali 7 sama dengan 63. Maka pecahan yang baru adalah 63/91. Nah, untuk langkah yang terakhir atau yang keempat, itu bandingkan pembilang kedua pecahan. Pecahan yang memiliki pembilang yang lebih besar, maka pecahan itulah yang nilainya lebih besar. Jadi, pada pecahan 65/91, lebih besar itu nilainya daripada 63/91. Karena 65 itu nilainya lebih besar daripada 63. Itu berarti pecahan asli 5/7 nilainya lebih besar daripada 9/13. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu mengoperasikan pecahan. Mengoperasikan pecahan dibagi menjadi 4. Yang pertama penjumlahan, yang kedua pengurangan, yang ketiga perkalian, dan yang keempat pembagian. 1. Penjumlahan. Penjumlahan pecahan biasa. Menjumlahkan bilangan pecahan biasa yang memiliki penyebut dengan angka yang sama dapat dilakukan dengan cara menjumlahkan pembilangnya saja. Namun, apabila bilangan yang akan dijumlahkan mempunyai penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Cara untuk menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK, di mana KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Baik penyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama, dan hal ini hanya berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Kemudian penjumlahan pecahan campuran. Disebut sebagai pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat menjumlahkan bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dengan angka yang sama, maka Anda dapat langsung menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Yang kedua, pengurangan. Pengurangan pada bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, konsep pengurangan pada bilangan pecah biasa sama dengan konsep penjumlahan pecahan biasa, di mana Anda tinggal mengurangi pembilangnya saja. Namun, apabila bilangan yang akan dikurangi memiliki penyebut dengan angka yang berbeda, maka hal pertama yang harus dilakukan adalah menyamakan penyebut agar kedua pembilang memiliki angka penyebut yang sama. Cara menyamakan kedua pembilang yang memiliki penyebut dengan angka berbeda adalah dengan menggunakan operasi hitung KPK, di mana KPK dari 2 dan 6 adalah 12. Baik penyebut maupun pembilang harus dikalikan dengan angka yang sama, dan hal ini berlaku apabila dua pembilang memiliki penyebut dengan angka yang berbeda. Pengurangan bilangan pecahan campuran. Disebut sebagai bilangan pecahan campuran karena pecahan tersebut terdiri dari bilangan asli dan bilangan campuran. Sehingga untuk dapat mengurangi bilangan tersebut, hal pertama yang harus dilakukan adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah pertama adalah mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa secara terpisah. Selanjutnya, karena penyebutnya beda, maka harus disamakan. Setelah masing-masing pecahan campuran sudah diubah menjadi pecahan biasa dan memiliki penyebut dan angka yang sama, maka Anda dapat langsung mengurangi kedua pecahan tersebut. Yang ketiga, tentang perkalian.
Perkalian bilangan pecahan biasa. Mengalihkan bilangan pecahan biasa dapat dilakukan dengan cara mengalihkan antara pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Perkalian bilangan pecahan campuran. Cara menghitung perkalian bilangan pecahan campuran sama dengan menghitung perkalian bilangan pecahan biasa. Namun, sebelum mengalihkan kedua bilangan, harus terlebih dahulu mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Dan yang terakhir, pembagian. Pembagian bilangan pecahan biasa. Pada prinsipnya, pembagian bilangan pecahan yang sama dengan perkalian bilangan pecahan. Namun, yang membedakan adalah pada pembagian bilangan pecahan. Posisi pembilang dan penyebut dibalik menurut Edi tahun 2021. Berikut contohnya. Pada bilangan pecahan campuran, langkah pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan pembagian bilangan pecahan campuran adalah mengubah bilangan pecahan campuran menjadi bilangan pecahan biasa. Caranya adalah mengubah posisi pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Baiklah, sekarang kita masuk pada contoh soal agar semakin mudah mengerti materi tentang pecahan kali ini. Contoh soal yang pertama, dengan soal pecahan yang tidak senilai dengan angka 8 adalah A 26/4, B 24/3, C 48/6, dan D 56/7. Baiklah, sekarang kita akan membahasnya. Pertama-tama kita lihat opsi poin A sampai D yang telah diletakkan di samping. Poin A, 26/4 bisa diubah menjadi 6, 2/4, bisa juga diubah menjadi 6, 1/2. Kemudian poin B bisa diubah dari 24/3 menjadi 8. Dan poin C 48/6 menjadi 8 dan poin D 56/7 menjadi 8. Artinya, yang tidak senilai dengan angka 8 adalah opsi A karena hanya bisa diubah menjadi 6, 2/4 dan 6, 1/2. Baiklah, contoh soal kedua yaitu menentukan bentuk desimal dan pecahan biasa dari 28% adalah A 0,28 dan 7/20, B 0,28 dan 7/25, C 2,8 dan 7/20, D 2,8 dan 7/25. Pembahasannya, pertama kita menentukan bentuk desimalnya terlebih dahulu, yaitu 28% sama dengan 28/100 sama dengan 0,20. 100 di sini yaitu dapat dari kita mengubah bentuk persen ke bentuk desimal. Selanjutnya, kita menentukan pecahan biasa yaitu 28% sama dengan 28/100 dibagi 4. Dapat angka 4 di sini yaitu kita harus mengecilkan pembilang dan penyebutnya sehingga kita mendapatkan nilai 7/25. Jadi, jawabannya yang tepat adalah B, 0,28 dan 7/25. Baiklah, kembali lagi saya Fatimah Zahra akan sedikit menjabarkan atau menjelaskan contoh soal yang ketiga yang mana soalnya berbunyi hasil dari 2, 3/5 dikurang 1, 1/2 dikurang 1/3 adalah A 3/15, B 3/30, C 13/30, dan D 23/30. Baiklah, kita masuk dalam pembahasannya. Kembali pada tabel pembahasan, kita masukkan terlebih dahulu soalnya. 2, 3/5 dikurang 1, 1/2 dikurang 1/3 sama dengan yang pertama kita masukkan dalam kurung atau kita pisahkan pembilangnya yang di depan pecahan biasa, yaitu 2 dan 1. Jadi angka 2 dan 1 kita masukkan dalam kurung, kemudian sisa pecahannya kita tuliskan di sampingnya, yaitu 3/5 dikurang 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 2 dikurang 1 tadi kita jumlahkan yang mana hasilnya adalah 1 dan kita taruh di depan. Kemudian kita samakan penyebutnya dari 5, 2, dan 3. Itu kita cari KPK-nya, maka didapatlah 30 dalam soal kali ini. Langsung saja kita tuliskan pembilang di atasnya dan penyebut di bawahnya yaitu 30. Yang mana pembilangnya adalah 18 yang didapatkan dari
Penyebut 30 dibagi dengan 5, yaitu 6 dikali dengan 3, maka didapatlah 18. Kemudian dikurang 15 yang didapat dari penyebut 30, dibagi 2 yang mana hasilnya 15, kemudian dikalikan dengan 1, dan didapatlah 15. Kemudian dikurangkan dengan 10. 10 ini juga didapat dari penyebut 30 dibagi 3, hasilnya 10, dan dikali 1, maka tetap hasilnya 10. Sehingga 18 dikurang 15 dikurang 10 per 30. Jadi kita hasilkan kembali angka 1 itu kita masukkan juga dalam bentuk pecahan agar bisa kita cari hasilnya atau nilainya. Sehingga kita buat 3 per 30 dengan maksud menyamakan penyebutnya agar tidak perlu diubah lagi. Jadi 3 per 30 itu hasilnya sama saja dengan 1. Kemudian ditambah 18 per 30 dikurang 15 per 30 dikurang 10 per 30. Sehingga penyebutnya sama 30 dan hasil pembilang di atasnya adalah 23 yang didapat dari 30 ditambah 18 dikurang 15 dikurang 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 23 per 30. Maka jawabannya adalah opsi D, 23 per 30. Baiklah, contoh soal nomor 4 adalah hasil pengurangan dari 0,5 dikurang 24%, yaitu jadi pembahasannya terlebih dahulu kita rubah menjadi pecahan. Selanjutnya kita samakan penyebutnya menjadi 50 per 100. Langsung saja kita kurangkan 50 per 100 dikurangkan dengan 24 per 100. Hasilnya 26 per 100. Kita sederhanakan lagi menjadi dengan cara pembilang dan penyebutnya kita sama-sama bagi 2 dan hasilnya adalah 13 per 50 dan jawabannya adalah B. Baiklah teman-teman dan Bapak dosen, sekian materi yang bisa kami jabarkan dan kami presentasikan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua ya. Kami selaku tim pemakalah mohon maaf bila ada salah kata dan kepada Allah kami memohon ampun. Akhirul kalam, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.